Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan analisis mengenai perusahaan Dell dan Lenovo. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Ardafian Awaludin Arsyad dengan NIM V1220114, Freska Dwi dengan NIM V1220033, dan Indivani Arta dengan NIM V1220041. Analisis value chain Dell. Dell Inc. adalah sebuah perusahaan teknologi komputer global yang memproduksi dan menjual PC, tablet, dan komputer. Dell mempraktekkan direct business model yang melibatkan penjualan produk secara langsung kepada pelanggan tanpa perantara. Dikembangkan oleh pendiri dan CEO yaitu Michael Dell. Strategi ini telah terbukti sangat efektif dalam hal memperoleh keuntungan biaya yang signifikan dalam kompetisi pasar. Inbound logistik. Dell telah bekerja sama dengan lebih dari 165.000 mitra dalam inbound logistik dan memberikan $125 juta insentif dan investasi setiap tahunnya. Perusahaan ini menggunakan filosofi just in time dalam menangani inbound logistik. Berkat strategi ini, Dell mampu menghemat besarnya biaya persediaan dan mempertahankan biaya kepemimpinan untuk sebagian besar produk dan layanannya. Operation. Titik utama perbedaan antara operation milik Dell dan kompetitornya adalah berkaitan dengan fakta bahwa Dell bukan sebuah produsen komputer. Perusahaan Dell hanya merakit bagian yang diproduksi oleh perusahaan lain. Pada saat yang sama, tingkat kustomisasi yang tinggi sebuah produk dijadikan sebagai sebuah basis keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, operasi utama terdiri dari 3 tahap, yaitu perakitan bagian standar, pemasangan bagian custom, dan konfigurasi pengujian produk. Outbound logistik. Outbound logistik terdiri dari 5 tahap yang ditandai dengan warna merah pada gambar 2. Berkat hasil kustomisasi massal, Dell mampu menyelesaikan pemenuhan pesanan dalam durasi waktu yang sangat singkat. Umumnya, Dell melengkapi pengiriman pelanggan secara tepat waktu dan berkomitmen dengan janji yang dibuat dan kustomisasi produk sebagai hasil keuntungan kumulatif. Program persediaan dikelola oleh vendor, manajemen permintaan, dan kustomisasi. Pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan dikenal oleh Dell sebagai kegiatan utama yang sangat penting, dan strategi pemasaran perusahaan telah berubah sejak Agustus 2013. Secara khusus, manajemen pemasaran Dell bertujuan untuk mengasosiasikan citra merek dengan semangat kewirausahaan dengan menggeser perhatian pada fakta bahwa perusahaan tidak lagi terbuka, maka perusahaan diberi kebebasan untuk melacak harga saham setiap harinya. Service. Layanan pra-pembelian dan after sales dapat ditetapkan sebagai salah satu basis yang solid keunggulan kompetitif Dell. Telah tercatat bahwa karyawan Dell menerima 50.000 panggilan telepon dari pelanggan setiap harinya, dan dokumen yang mengatur komentar mereka, yang kemudian dikirimkan kepada manajer, dan ada 4.300 mitra Dell yang bersertifikat global membantu dengan solusi dan layanan Dell untuk pelanggan. Analisis value chain Lenovo. Lenovo Group Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Legend Group, adalah produsen PC terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Pada 2004, Lenovo adalah produsen PC terbesar ke-8 di dunia. Lenovo juga menjual server, komputer genggam, perangkat pencitraan, dan telepon genggam. Selain itu, Lenovo juga menyediakan integrasi teknologi informasi dan jasa dukungan kepadanya. Unit QDI-nya menawarkan produksi secara kontrak. Pada Desember 2004, Lenovo mengumumkan keinginannya untuk mengambil alih divisi PC IBM, perusahaan Amerika Serikat yang pernah mempunyai monopoli dalam pasar PC. Pengambil alihan ini diharapkan akan membuat Lenovo dapat mengembangkan sayapnya di barat agar dapat menjadi produsen PC terbesar ketiga di dunia. Pada 1 Mei 2005, Lenovo akan resmi mengambil alih divisi PC IBM tersebut. Kegiatan utama. Aktivitas rantai nilai utama Lenovo terlibat langsung dalam memproduksi dan menjual produk ke pelanggan yang ditargetkan. Analisis aktivitas rantai nilai utama dapat meningkatkan kinerja Lenovo seperti yang dijelaskan di bawah ini. Pertama, logistik masuk. Penting untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan pemasok karena dukungan mereka diperlukan untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan produk. Tanpa menganalisis logistik yang terikat, Lenovo dapat menghadapi berbagai tantangan dalam fase pengembangan produk. Analisis inbound logistik mengharuskan perusahaan untuk fokus pada setiap aspek transformasi dari bahan mentah
hingga produk jadi. Yang kedua, operasi. Pentingnya menganalisis aktivitas operasional muncul ketika bahan mentah tiba, dan Lenovo siap mengolah bahan mentah menjadi produk akhir dan meluncurkannya di pasar. Beberapa contoh kegiatan operasional adalah machining, packing, assembling, dan testing. Analisis aktivitas operasional penting untuk meningkatkan produktivitas, memaksimalkan efisiensi, dan memastikan kesuksesan kompetitif Lenovo. Produktivitas yang meningkat dapat membantu Lenovo mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten, meningkatkan profitabilitas, dan menjadi dasar yang kuat untuk keunggulan kompetitif. Yang terakhir, logistik keluar. Logistik keluar mencakup aktivitas yang mengirimkan produk ke pelanggan dengan melewati perantara yang berbeda. Beberapa kegiatan logistik outbound adalah penanganan material, pergudangan, penjadwalan, pemrosesan order, pengangkutan, dan pengiriman ke tujuan. Lenovo dapat menganalisis dan mengoptimalkan logistik keluar untuk mengeksplorasi sumber keunggulan produk kompetitif dan mencapai tujuan pertumbuhan bisnisnya. Karena ketika kegiatan outbound dikelola tepat waktu, dengan biaya optimal dan proses pengiriman produk memberikan efek negatif minimum pada kualitas, itu memaksimalkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan peluang pertumbuhan bagi perusahaan. Lenovo harus memberi perhatian khusus pada aktivitas rantai nilai keluarnya ketika produk yang ditawarkannya mudah rusak dan memerlukan pengiriman cepat ke pelanggan akhir. Selanjutnya adalah pemasaran dan juga penjualan. Pada tahap ini, Lenovo akan menyoroti keunggulan dan poin diferensiasi produk yang ditawarkan untuk meyakinkan konsumen bahwa penawarannya lebih baik daripada kompetitor. Beberapa contoh aktivitas pemasaran dan penjualan Lenovo adalah tenaga penjualan, periklanan, aktivitas promosi, harga, pemilihan saluran, kutipan, dan membangun hubungan dengan anggota saluran. Perusahaan dapat menggunakan pendekatan saluran pemasaran untuk menyusun aktivitas pemasaran dan penjualannya. Strategi pemasaran dapat bersifat push atau pull, tergantung pada tujuan bisnis Lenovo, citra merek, dinamika persaingan, dan posisi saat ini di pasar. Aktivitas pemasaran yang efektif dan terintegrasi secara bijak dapat mengembangkan ekuitas merek Lenovo dan membantunya menonjol dari persaingan. Namun, Lenovo harus menghindari membuat komitmen palsu tentang fitur produk yang tidak dapat dipenuhi oleh departemen produksi. Ini menunjukkan kebutuhan untuk memastikan koordinasi antara berbagai aktivitas rantai nilai. Selanjutnya, layanan. Layanan prapenjualan dan purna jual yang ditawarkan oleh Lenovo akan memainkan peran penting dalam mengembangkan loyalitas pelanggan. Pelanggan modern menganggap layanan purna jual sama pentingnya dengan aktivitas pemasaran dan promosi. Kekuatan EWUM negatif karena layanan dukungan yang buruk tidak dapat dirusak di era teknologi yang maju saat ini. Perusahaan harus menganalisis aktivitas dukungannya untuk menghindari kerusakan reputasi merek dan sebagai gantinya menggunakan sebagai alat untuk menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut karena layanan dukungan yang cepat, tepat waktu, dan efisien. Yang kedua, ada aktivitas sekunder. Adalah aktivitas pendukung memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi aktivitas rantai nilai utama. Lenovo juga bisa mendapatkan keuntungan dari analisis aktivitas dukungannya seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama ada infrastruktur yang kokoh. Manajemen infrastruktur yang efektif memungkinkan Lenovo mengoptimalkan nilai seluruh rantai nilai. Lenovo dapat mengontrol aktivitas infrastruktur atau biasa disebut dengan biaya overhead untuk memperkuat komposisi kompetitor di pasar. Yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia. Lenovo dapat menganalisis manajemen sumber daya manusia dengan mengevaluasi berbagai aspek SDM,
termasuk perekrutan, pemilihan, pelatihan, pemberian penghargaan, manajemen kinerja, dan aktivitas manajemen personel lainnya. Manajemen SDM yang efektif memungkinkan Lenovo mengurangi tekanan persaingan berdasarkan motivasi, komitmen, dan keterampilan tenaga kerjanya. Perusahaan juga dapat mencapai tujuan minimalisasi biaya dengan menganalisis biaya perekrutan dan pelatihan dengan pengembalian relatif mereka. Keuntungan yang besar dari Lenovo pada bakat karyawan ini akan meningkatkan pentingnya aktivitas dukungan rantai nilai ini. Selanjutnya yang 3, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di era modern yang maju, hampir semua aktivitas rantai nilai bergantung pada dukungan teknologi. Integritas teknologi dalam aktivitas produksi, distribusi, pemasaran, dan sumber daya manusia mengharuskan Lenovo menyadari pentingnya pengembangan teknologi. Ini dapat dibagi menjadi kegiatan pengembangan teknologi, produk, dan proses. Beberapa contohnya adalah perangkat lunak, otomatisasi, layanan pelanggan yang didukung teknologi, penelitian desain produk, dan analisa data. Yang keempat, terakhir, itu pengadaan. Dalam rantai nilai menunjukkan proses yang terlibat dalam pembelian input yang dapat berkisar dari peralatan, mesin, bahan mentah, persediaan, dan item lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan produk jadi. Karena keterkaitannya dengan berbagai aktivitas rantai nilai, Lenovo harus mempertimbangkan dengan cermat aktivitas pengadaannya untuk mengoptimalkan rantai nilai masuk, operasional, dan keluar. Yang selanjutnya yaitu strategi produksi dan distribusi Dell. Dari sisi produksi, yang pertama itu ada procurement. Procurement atau pengadaan merupakan aktivitas yang menyediakan bahan baku untuk proses produksi. Pada Dell berarti pengadaan bahan-bahan yang akan dirakit dan menjadi produk jadi. Dell menggunakan jasa dari third party untuk mengantarkan bahan baku dari tempat-tempat di Amerika untuk diantar ke pabrik Dell lalu dirakit. Yang kedua yaitu customer order. Pesanan pelanggan pada Dell komputer merupakan titik awal dari setiap aktivitas yang akan dilakukan pada aliran proses produksi dan distribusi produk Dell. Seperti yang diulang-ulang pada bagian-bagian sebelumnya, Dell menganut sistem assembly to order atau beroperasi ketika terdapat pesanan dari pelanggan. Interface pemesanan Dell melalui website. Konsumen sebagai titik awal dan titik akhir proses memiliki peran untuk melakukan pesanan dan menentukan seperti apa barang yang diinginkannya. Aktivitas yang dilakukan pelanggan tentunya memesan produk baik via website atau telepon dan melakukan pembayaran maksimal 24 jam setelah pemesanan. Selanjutnya yaitu ada manufacturing. Proses manufacturing yang terjadi pada perusahaan Dell komputer adalah perakitan dari bahan-bahan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik supplier. Menurut sumber yang ada, proses produksi memakan waktu sekitar 36 jam dan itu bukan karena proses perakitan yang lama, tetapi proses pengecekan kualitas dari produk. Sedangkan dari sisi distribusi atau hantaran merupakan aktivitas pemindahan barang atau biasanya produk jadi dari suatu tempat ke tempat lain. Dell menggunakan jasa dari pengiriman barang untuk mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen setelah dirakit oleh pabrik Dell. Dell menggunakan penjualan langsung, terutama melalui internet untuk meningkatkan pendapatan dan menawarkan beragam komputer desktop, notebook, dan produk-produk perusahaan besar yang hampir tanpa batasnya.
Pilihan-pilihan yang ditampilkan di internet memungkinkan Dell menarik perhatian pelanggan yang menyukai pilihan ini. Pelanggan memilih konfigurasi produk yang direkomendasikan atau mendesain sesuai dengan keinginan mereka. Pelanggan Dell dapat melakukan pemesanan kapanpun dan dimanapun. Perakitan Dell dimulai setelah menerima pesanan dari pelanggan. Perusahaan pesaing telah melakukan perakitan terlebih dulu untuk memenuhi jalur distribusi, termasuk kerak-kerak di toko eceran, sebelum produk tersebut mencapai pelanggan. Sebaliknya, Dell memperkenalkan produk baru kepada pelanggan melalui internet setelah model pertama produk ini siap. Dalam industri yang mempunyai siklus hidup produk dalam hitungan bulan, Dell menikmati keuntungan karena telah memasarkan produknya lebih awal dibandingkan para pesaingnya atau early to market. Yang selanjutnya yaitu strategi produksi dan distribusi Lenovo. Produksi terutama diselenggarakan di Shenzhen dan basis produksi lainnya di Cina daratan. Biaya tenaga kerja dan harga real estate di Cina daratan jauh lebih rendah daripada di Hong Kong. Pengaturan proses produksi di lahan utama Cina membantu mengurangi biaya manufaktur. Selain investasi Lenovo sendiri dalam pembangunan pabrik produksi di Shenzhen dan tempat-tempat lain, Lenovo juga mengembangkan hubungan kerjasama dengan produsen domestik lainnya. Dalam manajemen produksi dan persediaan, Lenovo mengambil kombinasi MTS dengan margin keselamatan yang besar dan produksi MTO dengan stok keamanan barang jadi yang relatif rendah untuk menutupi permintaan hanya selama beberapa hari. Di daratan Cina, pemasok Lenovo mengoperasikan gudang di dekat Shanghai, Beijing, dan Huiyang sehingga ketiga pabrik ini dapat dikirim lebih cepat. Baru-baru ini, Lenovo telah membuka fasilitas produksi di Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan bisnisnya dan untuk mendapatkan penawaran dukungan yang lebih fleksibel. Saluran distribusi Lenovo adalah distributor agen, distributor kontrak, dan distributor non-kontrak. Lenovo membagi fungsi saluran yang berbeda dan menggunakan dua sistem saluran, yaitu satu untuk komputer rumah dan satu untuk komputer bisnis. Karena pelanggan target mereka berbeda, distributor dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan mereka, yang sangat membantu dalam membuka pasar sambil menghindari persaingan yang kuat di antara mereka sendiri. Lenovo berpegang pada sistem distribusi sekunder, yaitu maksimal 2 tingkat antara Lenovo dan konsumen, karena tingkat yang berlebihan akan mengurangi efisiensi operasi dan meningkatkan biaya manajemen Lenovo. Lenovo mengadopsi strategi distribusi selektif. Di satu sisi, Lenovo dapat menjangkau pasar melalui distributor. Di sisi lain, dengan memilih dan melatih agen inti dan distributor, Lenovo mampu memberikan solusi yang lebih baik kepada pengguna. Melalui pengembangan saluran sekunder, Lenovo meratakan struktur saluran distribusinya. Membandingkan strategi MTO atau make to order dan MTS atau make to stock. Yang pertama, dari hal strategi, MTO itu mempunyai persediaan tetapi hanya dalam bentuk desain produk dan beberapa bahan baku standar sesuai dengan produk yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan jika MTS itu persediaan dibuat dalam bentuk produk akhir yang siap dipak. Yang kedua, dilihat dari hal aktivitas proses, MTO itu berdasarkan order konsumen, sedangkan MTS itu siklus dimulai ketika perusahaan menentukan produk, kemudian menentukan kebutuhan bahan baku, dan membuatnya untuk disimpan. Yang ketiga, dilihat dari spesifikasi produk, MTO
konsumen menyerahkan spesifikasi produk yang dibutuhkan dan perusahaan akan membantu konsumen menyiapkan spesifikasi produk beserta harga dan waktu penyerahannya. Sedangkan jika MTS, itu konsumen akan memesan produk apabila harga dan spesifikasi produknya itu sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, dilihat dari sistem produksi, MTO itu tingkat persediaan didasarkan ketika ada order dari konsumen. Sedangkan MTS itu tingkat persediaan didasarkan kepada order yang akan datang. Terus yang kelima, dilihat dari hal kegiatan operasional, MTO itu lebih fokus pada keinginan konsumen. Sedangkan MTS itu difokuskan pada kebutuhan pemenuhan tingkat persediaan dan order yang tidak diidentifikasikan pada proses produksi. Dan yang terakhir, yang keenam, dilihat dari resiko. Kalau MTO itu resiko terhadap investasi itu persediaannya kecil. Sedangkan MTS resiko persediaannya besar. FMI membawa manfaat yang cukup besar untuk produksi dan manajemen inventaris di Lenovo, yaitu yang pertama, proses bisnis internalnya disederhanakan. Yang kedua, menempatkan inventaris lebih dekat ke produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas persediaan. Dan yang keempat, terakhir, itu melalui manajemen inventaris visual, Lenovo dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.